sepanjang setiap kehidupan kita dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tak pernah pergi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Sepanjang hidupku Engkau selalu di hadapanku.
Tuhan bersandar Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan, untuk kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pagi hari ini, kami serahkan Tuhan mulai awal tengah hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Kristus yang sesuai nama Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Dan kita percaya kita semakin diberkati Tuhan, kita sehat selalu. Amin. Segala puji syukur kita berikan kepada Tuhan.
sanggup mengalahkan badai corona di seluruh dunia, terlebih bangsa Indonesia. Amin. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa Kau mulia. memelihara kami, memelihara anak-anak
Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua. Tuhan, bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau, Tuhan, umat-Mu perlu Engkau. Haleluya, perlu Engkau, Yesus, perlu Engkau. Haleluya, perlu Engkau. Ya, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang mengurapi kami. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, pimpin kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kalau kita ada sebagai anak itu oleh karena Tuhan. Amin. Kalau melihat ya betapa semua ketakutan dengan namanya corona. Namanya baik, corona, baik kan? Tapi betapa dia adalah suatu virus yang sangat-sangat Bapak Ibu, kalau tadi Pak Andreas bercerita ada hamba Tuhan yang kena corona, bahkan hamba Tuhan yang sudah senior seperti apa yang diberkati Tuhan, yang banyak menyelamatkan jiwa-jiwa, banyak yang menolong. Tapi karena Tuhan menghendaki dia kena dan dia dipanggil masa. Artinya Bapak Ibu, hidup kita tidak tergantung dari akal kita. Hidup kita tidak tergantung dari kekuatan kita. Hidup kita tidak tergantung kepada siapapun. Tetapi kalau Tuhan sudah kehendaki, kita pasrah kepada Tuhan. Amin. 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 Karena kita tahu bagi anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, saya yakin kita telah disediakan tempat di sana. Amin. Bapak Ibu, kita tidak mencerita itu, tapi kita akan bahas firman Tuhan saat ini. Ini adalah suatu rema bagi hidup saya, Bapak Ibu. Hidup saya di tahun 2021. Kita buka ayatnya di dalam Roma 12 ayat 12. Kita buka Roma 12 ayat 12. Ini adalah ayat yang saya pegang di tahun 2021. Kita baca. Sudah dapat? Amin. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Ayat ini sangat meneguhkan saya secara pribadi di tahun 2021. Karena ayat ini luar biasa. Berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan di dalam tahun 2021 yang kiranya kita melihat betapa awal ada Sriwijaya Air jatuh, betapa ada yang namanya longsor, ada yang namanya banjir. Bapak Ibu, di sana pasti ada anak Tuhan. Tetapi kenapa? Itu adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus punya ayat, hafalan ayat yang harus menjadi rema di dalam hidup kita dalam setiap hari, setiap tahun. Bapak Ibu, kita harus banyak membaca firman. Hanya firman ini yang menjadi kekuatan. Kalau ayat ini berbunyi bersukacitalah dalam pengharapan. Apa itu namanya bersukacita? Saya melihat dari kamus, bersukacita itu artinya bersuka hati, bergirang hati. Jadi bersukacita itu adalah orang yang bersuka hati, orang yang mempunyai hati yang girang. Itu adalah bersukacita. Kalau pengharapan itu adalah artinya menantikan sesuatu yang baik. Jadi bersukacita dalam pengharapan
Bapak Ibu. Tidak ada orang yang berkata, Tuhan aku kena corona saja, dan Engkau panggil aku supaya aku ada di tangan-Mu. Tidak ada kan? Tidak ada. Pasti Tuhan lakukan aku dari corona. Karena yang namanya corona ini sangat-sangat merubah tatanan hidup. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya kita, tetapi dunia. Tatanan hidup itu loh dirubah Bapak Ibu. Sekarang banyak orang belanja melalui online. Karena apa? Supaya kita tidak bertatap muka, kita tidak membayar, supaya kita tidak bersentuhan dengan yang lain. Itu tatanan kan sudah berubah. Dulu anak sebelum ini terjadi, anak saya ini yang namanya Lucy itu adalah istri hamba Tuhan. Dia berkata, Tuhan, suami saya masih pembantu hamba Tuhan. Dan saya tahu saya harus mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Kalau saya harus menjadi hamba-Mu, cukupi aku. Anak saya berkata begitu. Tetapi Tuhan banyak cara. Dia bisa melayani, bisa di rumah, di mana-mana. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan mengajari dia adalah belanja dengan cara shopping light. Artinya begini Bapak Ibu. Dulu saya sering diajak ke Malaysia. Jadi barang-barang di Malaysia itu yang branded-branded itu murah-murah. Jadi saya sering diajak ke sana. Ayo mah ikut aku. Kalau ini dalam tahun 2020 itu 2 kali. Kalau kok sering saya, katanya sejak corona, jadi berhenti. Jadi kalau tidak saya, suaminya gantian karena sudah ada anak. Jadi kami ini mencari barang-barang diskon, barang-barang yang branded yang bagus-bagus, kami tawarkan. Dan anak kami mempunyai satu grupnya itu Tuhan Bapak Ibu, dia sangat dekat saya. Ada seorang dokter yang di pelosok-pelosok, ada seorang istrinya polisi-polisi itu yang di pelosok-pelosok. Itu begitu ditawarkan, mereka pada beli. Dan mereka kalau sudah bayar separuh langsung kita beli. Saya kalau pulang dari Malaysia, orang itu beraku. Tapi saya secara manusia itu, waduh, ya gimana nanti lewat dia. Tapi Tuhan anak saya nomor 2 itu suaminya kerja di Palindo, dia kenal dengan orang mana? Juanda. Ada yang namanya jasa pengangkat barang, tapi itu resmi. Jadi dari dalam dia yang angkat langsung lewat pinggir bebas biaya cukai. Tuhan. Itu sering kami lakukan. Yang merasa khawatir itu pada Maret terakhir. Itu corona sudah ramai sekali. Kami ini ketakutan karena jadwal kami mesti di sana 1 minggu gitu ya di Malaysia. Itu saya, jadwal kita masih besok minggu. Gimana ini mau pulang? Sudah di bandara itu sudah mulai dicek semua karena takut corona. Tapi Tuhan baik, kami berdoa begitu masuk dan ke biaya cukainya Malaysia sangat ketat sekali. Banyak yang tidak boleh. Akhirnya kami lolos sampai di Indonesia. Siapa teman kami Bapak Ibu? TKW. Jadi di dalam pesawat itu TKW semua. Mereka tidak pada pakai masker. Kami sudah ketakutan. Kami pakai sembah-sembah, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan sudah sampai di Indonesia. Itu saya bersuka cita karena saya mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, yaitu pengharapan bersuka cita, bersenang hati, mempunyai pengharapan yang baik di dalam Kristus. Karena apa saya katakan pengharapan yang baik? Karena kami tahu kami akan diselamatkan. Amin. Bapak itu harus bersuka cita menghadapi apapun tahun 2021. Mungkin penghasilan turun, susah, usaha, tapi kita masih punya pengharapan yang baik di dalam siapa? Tuhan Yesus. Ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 5. Di sana dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 5,
Bapak Ibu, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar jalan firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Jadi pengharapan kita ini kita dapat dari firman kebenaran. Amin. Firman kebenaran itu apa? Injil. Kita bersyukur memiliki Injil. Bapak Ibu baca terus Injil, baca terus. Jangan bosan, mungkin bosan tapi minta Roh Kudus baca, karena di sana ada firman kebenaran. Amin. Yaitu Injil. Injil itu apa? Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya sangat bersyukur untuk Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Jangan goyah percaya Bapak Ibu. Jangan goyah karena kita memiliki Injil yang kekuatan Allah. Siapa yang dapat melawan kekuatan Allah? Ada dia? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Karena kita memiliki Injil yang itu kekuatan Allah. Kolose 1 ayat 27. Coba kita baca. Kolose 1 ayat 27. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Amin. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Saya sangat bersyukur dengan firman ini, karena Tuhan itu memberitahukan kepada kita, yaitu Injil kebenaran yang di dalamnya adalah Kristus. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, orang Kristen itu kemuliaannya tidak nanti kita mati, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dunia pun ada kemuliaan. Kemuliaan itu bukan berarti kita kaya. Banyak orang kaya yang sakit, susah. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Sakit tidak bisa makan itu, ini, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur. Saya yang sudah 62, saya bersyukur kaki saya tidak linglung. Saya bersyukur saya masih bisa jalan ke sana kemari. Saya bersyukur masih bisa gendong cucu. Untuk saya yang terakhir itu laki, dari bayi sekarang sampai 10 bulan. Saya yang merawat. Jadi kalau tidur sama saya, kalau siang sama saya, sambil saya belajar firman. Karena saya tahu Bapak Ibu, hanya Dia yang memberi kekuatan. Amin. Hanya Yesus yang memberi kekuatan. Meskipun kita makan hanya dengan tempe, sambal tempe dengan bawang. Enak ya Bapak Ibu? Itu betul. Nasinya masih hangat. Itu sangat enak, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan enaknya. Belum tentu dengan daging, waduh, itu juga belum tentu enak. Tapi Bapak Ibu, karena ada kemuliaan Kristus yang ada di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita meskipun tidak terlalu kaya, tetapi di sana ada kesukaan, kegirangan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah melalui Injil kebenaran. Injil kebenaran itu adalah kekuatan Allah. Makanya kita harus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Kalau itu saat ini ada yang tidak susah, saat ini ada yang susah. Bapak Ibu katakan, ayat ini berkata sabar dalam kesesakan. Kalau saya melihat sabar, orang tahu
emosi. Tapi saya mencoba melihat dari kamus bahasa Indonesia. Sabar itu dikatakan tidak lekas marah. Ternyata sabar itu tidak lekas marah. Saya kalau lagi mau marah, saya kata, oh sabar, tidak lekas marah. Bapak Ibu, saat ini siapa yang ingin marah? Kendalikan. Sabar, tidak lekas marah, atau tidak lekas putus asa. Menghadapi apa saja, Firman berkata, sabar dalam kesusahan. Tidak boleh lekas marah atau putus asa. Yang namanya kesusahan itu apa? Kesulitan, kesukaran. Kita terjepit, itu namanya sesak. Ya Bapak Ibu, mungkin kita dalam keadaan yang sesak saat ini, menghadapi hari-hari ini, pasti ada kesesakan. Suatu ketika saya juga mengalami suatu kesesakan, tapi saya berupaya sabar, karena saya tahu pengharapan saya di dalam Kristus pasti terjadi, karena pengharapan saya dasarnya dari Firman Injil kebenaran. Itu Bapak Ibu. Jadi dikatakan adalah sabar dalam kesesakan itu ialah sikap yang tidak lekas marah atau putus asa saat menghadapi keadaan sulit. Mungkin Bapak Ibu menghadapi itu, coba kita tenangkan diri kita ya, kita coba sabar ya, supaya kita tidak lekas marah, putus asa, tidak memarahi suami, tidak memarahi anak, tidak memarahi istri. Sabar. Dan di sini ayatnya berkata, kita telah dibernakan, kita baca aja Mazmur 37 ayat 39 dan 40. Kita coba baca. Menghadapi kesesakan kita harus sabar, tahan emosi di dalam Mazmur 37 ayat 39. Ya, saya baca. Ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Amin. Amin. 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Kita berlindung kepada siapa? Kepada Kristus. Kristus yang adalah pengharapan kita. Amin. Kita berlindung kepadanya, maka Dia akan menolong pada saat kita kesesakan. Bapak Ibu, itu sangat-sangat ada di dalam hidup saya. Saya merasa tanpa Tuhan ini tidak ada sebagaimana ada. Tanpa Tuhan tidak mungkin anak-anak saya ditata. Bapak Ibu, saya hanya menyaksikan, saya tidak pamer, tapi anak-anak saya ditata sedemikian oleh Tuhan. Meskipun dia harusnya bisa bekerja di mana-mana, dia dilamar hambaku. Secara manusia, waktu saya masih kerja, saya ditanya oleh pimpinan saya, kok oleh kerja enak-enaknya apa jadi hamba Tuhan? Tapi kalau itu sudah Tuhan, menyerah. Benar Bapak Ibu? Kita tidak memiliki kebanggaan apapun. Anak saya nomor 1 seorang arsitek. Sebenarnya dia bekerja sudah enak waktu itu. Dia dikasih mobil oleh perusahaan. Waktu itu gajinya sudah besar. Tetapi dia begitu kenal anak hamba Tuhan. Tapi memang anak saya ini berapa kali pacaran dengan anaknya hamba Tuhan. Tidak pernah. Karena anak saya memang hidup di dalam pelayanan. Anak saya nomor 1, 2, dia dari kecil tidak boleh nggak sekolah minggu. Sekolah minggu, berrela-rela seperti apa? Lama-lama sudah biasa. Akhirnya
akhirnya remaja, dia hidup di mana dia memimpin remaja-remaja untuk berkreasi. Bapak Ibu, tetapi sudah bekerja Tuhan tata api secara manusia. Aduh Tuhan, kita bertanya, iya ya Tuhan ini terus ditata api kok saya ini dibelah anak baru. Saya boleh, orang teman saya bercanda, itu adalah Tuhan ditata. Sekarang memiliki anak 3, laki-laki itu semua ganteng-ganteng menurut mbaknya. Jadi saya bersyukur ditata oleh Tuhan dan dia dikasih pekerjaan seperti itu. Sekarang dia tidak pergi kemana-mana, tapi dia sudah punya channel. Kalau mereka ada yang namanya barang-barang diskon, dia kirim foto. Anak saya tinggal kirim foto. Paling ada yang beli nomor sekian, anak saya tinggal, oh ya nomor sekian, kirim rumah, kirim ke orang. Jadi Tuhan itu menatanya baik, Bapak Ibu. Secara manusia dia sekarang kerja apa? Tapi kalau Tuhan sudah tunjuk sekarang, Bapak Ibu jangan khawatir, karena banyak cara Tuhan menolong. Amin. Anak saya kedua, begitu kita ke Tuhan, dia akhirnya dapat suami, dia tidak boleh kerja. Dia sudah dapat suami. Tapi ya begitu, anak saya nomor 2 ini Tuhan cukup. Amin. Tidak terlalu berlebih-lebih, tetapi dia masih bisa memberi berkat. Tidak berlebih-lebih, tetapi dia masih bisa melayani. Meskipun tidak melayani seperti apa, tapi saya tahu dan mendapat suami yang baik. Itu yang orang tua itu inginkan, ya enggak? Bapak Ibu, bergantunglah kepada Tuhan, bergantunglah kepadanya. Dia adalah ya dan amin. Kita baca lagi di dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Amin. Allah kita itu penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yes. Buktinya apa Bapak Ibu? Saya secara pribadi, saya sangat ditolong Tuhan. Anak dari desa, waktu umur kelas 2 SMP saya sudah ditinggal bapak saya, sudah dipanggil Tuhan. Bapak saya seberang, tapi ibu saya sudah ikut Tuhan Yesus. Saya sudah ditinggal kelas 2 SMP. Secara manusia, dari mana saya harus hidup ibu saya? Karena ibu saya harus membesarkan kakak-kakak saya. Saya 5 bersaudara. Nomor 1 sudah jadi menteri kesehatan. Nomor 2 waktu itu masih pendidikan akabri. Nomor 3 masih SMA. Yang nomor 4 SMP kelas 3 dan saya kelas 1. Tapi puji Tuhan, seorang ibu yang sederhana, dia hanya berdoa setiap malam kepada Tuhan. Saya bisa menyelesaikan sampai seminggu. Itu semua Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Saya merasa waktu itu di sana ada namanya gereja Betel di Pare, mungkin bapaknya tahu. Gereja Betel yang dipimpin Pak Safran. Itu ada namanya Beston dulu. Jadi jam 6 sampai jam 7. Tidak tahu saya, secara manusia saya tidak tahu. Tapi dari kecil saya sudah mulai senang berdoa. Saya bisa hanya haleluya, haleluya, haleluya. Saya setiap akhir doa saya berdoa, Tuhan, saya pengen mendapat pekerjaan dan saya pengen kuliah lagi. Tuhan beri itu dalam hidup saya. Waktu itu saya lulus semea. Ada namanya itu Pak Kon, itu punya kenalan banyak di Surabaya. Anak-anaknya itu
3 bulan di rumahnya orang itu apa? Cuci, masak, anaknya ini dulu namanya budek ya. Itu saya semproti, saya obati sampai 3 bulan. Mestinya saya harus sudah dimasukkan sebagai tenaga honorer di Pemda. Istrinya yang nggak setuju. Tapi bapak ini saya, karena apa? Anak-anaknya saya rawat. Ya sudah. Akhirnya saya dititipkan lagi di dinas apa ya? Dinas koperasi. Saya langsung masuk. Bapak Ibu, secara manusia bertahun-tahun. Saya dalam setahun sudah diangkat. Karena apa? Saya ikut tes. Waktu itu ada tes, saya ikut tes. Puji Tuhan saya lulus. Itu semua siapa? Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya yang berdoa siang malam kepadanya dan Tuhan menolong masa depannya. Amin. Begitu juga mungkin tempat anak-anak Bapak Ibu. Ayo, ajari dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena masa depan itu tidak tergantung orang tua. Orang tuanya mendoakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam hidup kami. Makanya kami mendidik anak-anak. Ayo, kamu harus aktif dalam pendidikan. Di universitas pun kamu tidak boleh aktif di mana-mana. Kamu harus mengikut kelompok doa. Kan di setiap ini kan ada kelompok doa. Harus aktif di sana. Tidak boleh lepas. Dan Tuhan mengatur. Mengatur benar Bapak Ibu. Secara manusia hina, tetapi Tuhan kalau sudah mengatur, tidak ada yang melebihi dia. Amin. Amin. Itulah kita harus sabar dalam kesesakan karena dia sangat terbukti dalam hidup saya. Bapak Ibu, secara manusia saya maaf tidak ini saya sudah dapat pensiun. Kedua kami dapat pensiun. Secara manusia cukup. Tetapi kami tidak mau lepas dari itu. Karena apa? Kami berdoa untuk anak cucu. Supaya masa depannya anak cucu ini tidak terlalu berat. Kalau orang tua berdoa, masa depan anak kita itu tidak terlalu berat jalannya. Karena apa? Dorongan dari doa orang tua. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sangat terbukti. Dalam kesesakan kita harus tahan emosi, sabar dan percaya kepadanya. Dia penolong dalam kesesakan. Dia dapat perlindungan dan kekuatan. Garis bawahi sangat terbukti. Amin. Yang ketiga, Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, kalau ini harus kita lakukan tekun dalam doa. Bertekun itu artinya apa? Rajin, getol, gigih, telaten, dan bertekad. Banyak orang itu dalam berdoa itu sudah tidak ada tekad, ya, tidak rajin, tidak getol, tidak telaten. Terus bagaimana Tuhan mau menolong kita? Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia. Tetapi kalau sampai hari ini kita hidup itu karena kasih dan setia Tuhan. Amin. Tapi untuk peningkatan hidup masa depan anak-anak kita perlu doa. Amin. Amin. Kita perlu doa. Dan di sana dikatakan doa. Doa itu adalah cara manusia untuk berbicara atau berhadapan dengan Tuhan. Kapan kita berdoa, Bapak Ibu? Tidak berarti kita setiap hari-hariannya berdoa. Itu kalau memang Bapak Ibu tidak punya tanggung jawab lain. Tetapi kalau mempunyai tanggung jawab lain, pagi hari dahulukan doa kepada Tuhan. Amin. Amin. Setelah doa baca firman, hanya 1-2 ayat, tidak apa-apa. Baca firman,
kalau bisa juga sampai baca firman tidak berkerong-kerong ya, berurutan sampai kita mengerti seluruh isi Alkitab ini. Kita mengerti, maka ada kekuatan di sana karena kita bertekun di dalam doa. Tekun dalam doa itu, nah, bukan saya. Jadi bertekun dalam doa kita akan coba baca di dalam Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Mazmur 32. Bapak Ibu. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Jadi kita harus hendaknya selalu berdoa kepadanya, karena selagi dia masih dapat ditemui, itu sangat menguatkan hati saya. Tuhan, saya bersyukur. Begitu saya berdoa, kadang-kadang doa saya belum. Tuhan lalu mengingatkan saya, kamu itu doanya seperti kuburan yang dilapur putih, tetapi di dalamnya hanya ada tulang belulang dan kotoran. Di dalam mana? Di dalam Markus 20. Tuhan mencerdas. Oh ya Tuhan. Akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh, segenap hati, pikiran, jiwa saya persatukan. Saya tidak mau dikatakan itu. Di dalam doa, mungkin orang berkata saya Tuhan berbicara, tetapi di dalam doa benar-benar itu. Saya diingatkan, kamu ini doamu seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kotoran. Artinya apa? Di dalam doa saya itu, di dalam baik, suami saya hebat, anak saya hebat, ibu saya hebat. Tetapi Tuhan berkata, doamu itu loh kosong, rusak, penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Saya mulai bertobat. Dan begitu saya bertobat, satu persatu yang menjadi pergumulan saya, yang tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau setiap kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau kita nakal sedikit ingatkan melalui apa? Firman. Saya diingatkan dan saya merasa wajib Tuhan. Itu saya ampuni, agar doa kita tidak sia-sia karena dapat ditemui. Saat-saat ini selagi Tuhan dapat kita temui, ayo Bapak Ibu, kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya masa depan anak-anak kita tidak terlalu berat perjalanannya, karena ada doa orang tua, doa anak-anak, sehingga perjalanannya menjadi lebih mudah. Amin. Itu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat ini sangat memberkati saya di dalam Roma tadi ya, Roma 12 ayat 12. Bisa sangat memberkati saya dan itu saya pegang. Saya akan belajar oleh firman ini, berkata bahwa Roma 12 bersukacita dalam pengharapan. Saya bersukacita dalam mengharapkan, karena pengharapan saya tidak sia-sia di dalam Kristus di dalam Injil kebenaran. Amin. Dan saya harus sabar dalam kesesakan, karena di sana Allah kita, Allah yang sangat terbukti dalam apa? Menolong dan menjaga kita. Amin. Kita percaya Allah sangat terbukti. Dan
bertekunlah dalam doa. Kita bertekun di dalam doa selagi Dia masih dapat kita temui. Amin. Itulah yang akan menjadi hidup saya. Ini saya siarkan bagi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu di dalam tahun 2021 menjadi umat Tuhan yang kuat. Amin. Dan menjadi umat Tuhan yang kuat, bagaimana Bapak Ibu akan kuat? Karena Bapak Ibu percaya Injil kebenaran. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapat satu kebenaran, maka Bapak Ibu harus banyak membaca Injil, banyak berdoa, bersabar, menghadapi Allah seperti tidak waktu kata Tuhan, aku tidak bisa. Tetapi Engkau adalah Allah yang sangat terbukti. Saat ini Tuhan, aku yakin Engkau menemui aku. Bapak Ibu, saya ingat satu pujian. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup di dalam hidupku, hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah. Saya kembalikan kita pujikan itu. Selamatkan waktu, detik-detik di dalam hidupku, waktu-waktu ini, waktu yang jauh, sungguh jauh. Jemaat Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku, hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Aku sungguh indah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita, mengingatkan kepada setiap kita semua, di tengah kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari ini, bersukacita senantiasa di dalam pengharapan. Kita bersukacita karena kita tahu yang kita nantikan adalah segala yang terbaik di Tuhan. Bersabarlah di dalam kesesakan. Jangan pernah kita berputus asa di dalam kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Percayalah, kita punya Tuhan yang sanggup menolong, melindungi dan menjaga hidup kita. Itu sangat terbukti. Dan yang ketiga, kita diingatkan untuk tetap terus bertekun di dalam doa. Karena saat kita bertekun di dalam doa, apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
masalah beban dalam hidup ini. Tetapi percayalah, pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah dikecewakan. Karena Yesus itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Injil adalah kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau tahu dan mengerti kesesakan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami nantikan yang terbaik dari Engkau. Pagi ini kami melalui firman-Mu diingatkan Tuhan, untuk kami selalu bergembira, karena di dalam Engkau selalu ada yang terbaik bagi hidup kami. Kami diingatkan tidak boleh berputus asa, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat terbukti menolong dalam hidup kami. Kami diingatkan untuk tetap terus rajin berdoa, karena kami tahu Engkau Allah yang mampu menyediakan lebih daripada apa yang pernah kami pikirkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu aku yang sudah menyampaikan firman Allah di setiap kami. Tuhan terus pakai dalam setiap pelayanannya. Tuhan terus pakai dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat setiap firman Allah yang diberitakan, banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan. Pagi hari ini kami yakin dan percaya, setiap kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Setiap kami yang sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini karena sakit penyakit, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang mengalami kesusahan dihiburkan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, bahkan setiap kami yang menyaksikan akan video ini Tuhan, kami dilayak oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi pembelaan Tuhan, terjadi pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.